Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang telah hadir pada sore hari ini untuk bersama-sama kita ngabuburit bareng ya, menunggu waktu berbuka puasa. Alhamdulillah sore hari ini saya akan ditemani oleh teman saya Nur Faona. Assalamualaikum Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Desi dan para jamaah yang hadir pada sore hari ini. Teh Desi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah acara ini bisa terselenggara antara kerjasama Al-Hikmah USA dan Sakinah Family, juga didukung oleh Imam dan Dompet Duapah. Iya. Sebelumnya marilah kita panjatkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabatnya dan keluarganya yang insya Allah kepada kita juga nanti sampai akhir zaman, insya Allah, amin ya. Baik Teh Desi, kita sapa dulu ya Ustadz kita. Sudah berada di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya kita bisa ketemu Ustadz nih. Jam berapa Ustadz? 3.30 ya di sana ya? 3.30 ya. 30, alhamdulillah. Jadi kalau di sini belum ngabuburit nih? Belum ya, kita dulu Ustadz, maaf nanti. Masih lama ini. Masih lama ya. Baiklah, untuk supaya kita bisa berjalan dengan lancar, mari kita bersama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mendengarkan tilawah yang akan disampaikan oleh Kang Ai dan terjemah oleh Teh Dini yang akan membacakan surat Fusilat ayat 30 sampai 36. Pada mana Kang Ai ayat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Damang. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarai, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un. Nujulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wa la tastawil hasanatu wa la sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan,
Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang di antaramu dan di antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan, melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Teh Dini dan Kang Ai atas pembacaannya. Insya Allah bagi yang membaca dan yang mendengarkannya akan mendapat pahala dan menambah pemberat timbangan amal ibadah kita di yaumil akhir kelak nanti. Insya Allah. Baik Teh Desi, kita saja ya. Dengar acara yang kita tunggu-tunggu ya Nur ya. Iya, benar. Ngabuburit sambil menuntut ilmu bersama Ustadz kita Muhammad Joban yang akan menyampaikan materi istiqomah bersama komunitas. Tafadhol Ustadz. Padahal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama terima kasih kepada Ibu Desi, Mbak Nur yang telah memberikan kesempatan kepada saya pengajian Al-Hikmah. Dan saya lihat kelihatannya Masya Allah ini pengajian ibu-ibu ya, aktif sekali kelihatannya. Ya. Juga terima kasih kepada semua yang sudah join. Ya. Dan Alhamdulillah topik yang diberikan kepada saya tentang istiqomah adalah topik yang penting yang perlu kita perhatikan. Karena ini yang menunjukkan nasib kita nanti di akhirat. Karena tidak semua orang bisa istiqomah sampai mati itu. Ya, tidak semua orang bisa beristiqomah di dalam komunitas. Allah menceritakan dalam Al-Quran orang-orang yang artinya tidak percaya kalau orang itu kemudian akhir hidupnya dia malah keluar dari rel istiqomah. Di antaranya ada surat Al-A'raf, Allah SWT bicara tentang seorang orang tangan kanannya Nabi Musa alaihissalam, namanya Bal'am bin Bamur. Allah perintahnya watlu alaihim naba'al ladzi atainahu min ayatina. Waktu arti Muhammad ceritakan kisah tentang orang yang Allah diberikan ilmu. Subhanallah. Bukan ilmu saja, itu doanya makbul. Namanya Bal'am. Dia dakwah ke sana sini. Tapi akhirnya dibujuk-bujuk oleh kaum yang dia kunjungi dengan tahta wanita. Akhirnya dia terbujuk. Kemudian malah menjadi musuh Nabi Musa. Dan meninggal dalam keadaan murtad. Allah. Ada lagi seorang namanya Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash ini adalah yang ikut Nabi Muhammad SAW,
yang ikut pertama hijrah ke negeri Habasyah, Ethiopia sekarang. Artinya orang yang ikut latihan di Darul Arqam bersama Nabi. Dia pergi dengan istri namanya Ummu Salamah yang nanti menjadi istri Nabi. Pergi ke Habasyah. Rupanya dia sebelum masuk Islam heavy drunker, pemabok dia. Masuk Islam tobat, tapi ketika sampai di Abyssinia, karena kebanyakan di sana orang Kristen, rupanya penyakitnya kambuh lagi. Banyak disko, banyak kafe, mulai minum lagi dia. Bukan itu saja, suatu hari dia pulang ke rumah, bilang sama siapa? Sama istrinya, ya saya kira, agama mereka lebih bagus dari agama kita. Murtad dia. Kesian istrinya kan? Ya, makanya akhirnya Nabi diminang. Jadi Allah mengatakan fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Kakinya terpleset setelah kuat. Ya. Ada lagi dalam buku Al-Kabair di Baghdad dulu ada seorang muadzin, tukang adzan 20 tahun, bayangkan juga. Dulu kan nggak ada speaker, kalau ada mesti naik menara. Menara dia Allahu Akbar, adzan dia. Lagi adzan di balkon sana ada perempuan Bahenol, perempuan cantik. Rupanya langsung jatuh cinta dia. Habis adzan langsung turun, disamperin perempuan itu. Bilang, I love you. Said, no, you cannot. Kenapa? Saya Kristen, kamu Muslim. I don't care. Subhanallah. Akhirnya dia give up agamanya, murtad, kawin sama perempuan itu. Kan di Baghdad tuh rumah tuh di atasnya tuh bisa orang bisa duduk gitu kan, bukan kayak genteng jadi begini. Rupanya perempuannya bawa minum, ya. Rupanya dia dikasih minum mabok, jatuh ke bawah. Perempuan itu belum disentuh, dia meninggal masuk neraka. Allah. Ya. Jadi makanya kita mesti takut. Makanya di antara doa yang Nabi sebutkan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Subhanallah. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Nabi yang dijamin surga, itu doanya kebanyakan begitu. Apalagi kita, ya. Jadi makanya ada sebuah ayat yang membuat Nabi beruban. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Silakan moderator dibaca artinya. Mbak Desi atau Mbak Nur, silakan. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang kamu ini surat ayat ini dalam surat Hud. Ada 3 surat berturut-turut, surat Yunus, Hud, dan Yusuf. Tiga-tiga yang turun pada saat Nabi dan sahabatnya dalam genting-gentingnya. Right? Siksaan meningkat. Nabi ditinggalkan oleh 2 orang. Yang pertama front line, satu lagi is at home. Yaitu Abu Talib dan Khadijah. Dulu orang nggak berani sama Nabi sembarangan karena ada tokoh kuat ya. Sekarang meninggal pokoknya. Dulu kalau di luar dapat gangguan, pulang ke rumah ada menghibur Siti Khadijah. Sekarang nggak ada. Maka pada saat itu turun 3 ayat untuk menghibur Nabi, memperkuat Nabi. Surat Yunus, surat Hud, dan kemudian surat Yusuf yang akan datang. Biasanya
kalau manusia itu menghadapi suatu cobaan yang bertubi-tubi, gangguan yang luar biasa, tantangan yang tidak ada batasnya, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, dia give up, putus asa. Ya sudah, apa lagi? Ada, sekarang juga ada. Yang kedua, mereka berusaha untuk menggunakan violence, kekerasan. Oh, udah, bunuh aja. Kayak ISIS, Al-Qaeda, dan sebagainya. Yang ketiga, mereka malah membaur. Ah, udahlah, kita kan di Amerika, ya sudah. Nah, ya jangan serius sama agama ya. Jadi minum, ikut-ikut seperti mereka. Ada itu. Nah, makanya datang ayat ini. Fastaqim kama umirta. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Istiqomah. Inilah membuat rambut Nabi sampai kena. Untuk istiqomah itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Kita aja kadang-kadang up and down, kan? Nah, apa itu istiqomah? Ya. Silakan baca. Ya, artinya ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Ya. Jadi istiqomah itu yang pertama berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tetap ajak ya, berada dalam kebaikan sekecil apapun. Kemudian siap menerima risiko dan tetap teguh mempertahankan keyakinan. Ya. Maka ini ayat-ayat yang turun dari tentang istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia berlaku lurus. Untuk mengatakan Tuhan kami adalah Allah, itu mudah. Kita kalau tanya setiap muslim, muslimah, siapa Tuhanmu? Pasti jawabannya apa? Allah. Orang mabuk juga, Pak, Tuhanna saha? Allah. Jadi mudah. Apa yang sulit? Istiqomah. Tsumma istaqamu. Itu yang sulit. Istiqomah sebagai seorang suami, istri, sebagai seorang pemimpin, tidak mudah. Ya. Istiqomah adalah konsisten dalam melakukan kebaikan. Nah, dan juga pengertian ubudiyah bahasa Arab, penghambaan kepada Allah tidak mungkin tercapai tanpa istiqomah. Itu makanya zaman Nabi banyak orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik itu orang-orang yang tidak bisa istiqomah. Berat bagi mereka untuk istiqomah. Ya. Nah, bagaimana melatih diri agar menjadi pribadi yang istiqomah? Silakan dibaca. Yang pertama, lakukan atas dasar cinta, penuh kesadaran dan pemahaman. Yang kedua, lakukan secara perlahan tapi pasti. Ketiga, lakukan mujahadah, kesungguhan atau semangat jihad. Keempat, dalam melakukan amalan yang istiqomah butuh kesabaran yang luar biasa. Kelima, butuh komunitas yang mendukung untuk istiqomah dalam kebaikan. Kebaikan, ya. Jadi yang pertama adalah lakukan atas dasar cinta. Kan ada lagu di Amerika, The Power of Love. Ya. Cinta. Jadi kalau cinta itu apa saja mudah. Right? Coba orang waktu masih bulan madu kan semuanya indah ya. Istri bahkan masa keasinan juga suami tetap aja senyum dia. Karena indah cinta. Ya. Nah, oleh karena itu perlu adanya latihan. Ya, memang pertama sulit. Jiwanya mesti dipaksa karena jiwa kita itu mesti dipaksa kadang-kadang. Ya, tapi dengan berlalu jalan kayak orang sekarang maaf ya, seorang ibu agak gendut mau langsing.
pergi ke tempat training. Bu, you have to push up 50 times. Crazy. Dan oke, 5 times. Jadi pertama 5 times. Tapi setelah 2 bulan, 3 bulan, 70 times bisa dia. Baik. Sama juga dengan jiwa kita begitu. Ya. Namun untuk supaya bisa istiqomah dan jatuh cinta, pertama mesti punya ilmu, harus tahu dulu. Karena kadang-kadang kalau kita beribadat, beramal ibadah kebaikan apa aja tanpa ilmu, kadang-kadang kita menyesal. Ternyata, loh, kok salah yang saya kerjakan? Ya, jadi ilmu penting. Makanya pertama ayat itu turun ilmu. Yang kedua, cari motivasi yang akan mendorong kita untuk mengerjakan itu. Ya. Jadi misalnya sekarang bulan puasa kan, kenapa orang beda-beda menghadapi bulan puasa ini? Ada yang serius sekali, kayak para sahabat dulu, ya Allah. Jadi mereka tidak pernah 1 menit pun yang dilewatkan. Semua digunakan untuk beribadah. Right? Ada yang leha-leha, ada yang sama aja. Ya, puasa tetap aja sibuk di Facebook, di WhatsApp, masih juga ngomongin orang, right? Ada gitu. Kenapa? Karena tidak ada motif, tidak tahu value, keutamaan bulan puasa. Waktu saya di Mesir dulu, jadi Bu, ada orang tukang jual batu, bawa batu angkik, batu virus, macam-macam lah, batu virus. Itu ada batu harganya $50.000. Kecil segini. Orang beli. Ya kita mahasiswa, boro-boro ya. $5 aja nggak mau saya. Kenapa? Karena kita nggak tahu nilainya. Betul nggak? Dan demikian juga. Orang yang tidak tahu nilai bulan puasa, bulan Ramadan, orang tidak tahu pahala baca Quran, pahala zakat, pahala sodako, pahala taraweh, pahala zikir di bulan Ramadan, ya biasa aja. Tapi yang tahu subhanallah. Ya. Makanya dulu ada seorang sahabat namanya Tolha, dia mimpi. Dalam mimpi itu terjadi hari kiamat. Orang-orang sudah di pintu surga. Dipanggil satu-satu ke surga. Sama malaikat. Ada 2 orang sahabat yang masuk Islam sama-sama. Kalau dia beribadah sama-sama. Apa aja sama-sama. Tapi satu meninggal syahid di medan perang. Satu lagi meninggal setelah setahun di tempat tidur. Tapi yang dipanggil ternyata yang kedua meninggalnya. Yang di tempat tidur. Setelah berapa lama baru yang mati syahid. Terus baru dia, waktu dia bangun dia, kaget dia. Bingung dia. Kan dalam Quran, dalam hadis, ya disebutkan tentang kemuliaan, ketinggian, kedudukan orang yang mati syahid. Kok dipanggilnya anu kedua, cina? Kenapa yang pertama? Makanya cerita sama sahabat yang lain. Sahabat bilang, are you sure? Iya. Mari kita tanya sama Nabi Muhammad SAW. Pergi ke Rasulullah SAW. Rasulullah, ini gimana itu? Diceritakan. Kata Nabi, kenapa kamu kaget? Why you amazed? Ya Rasulullah, kamu ceritakan bagaimana kehebatan, kedudukan orang mati syahid. Betul. Tapi temannya yang kedua, dia punya ekstra 1 Ramadan. Allah. Extra 1 Ramadan can defeat this. Subhanallah. Ya, makanya alangkah ruginya orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Makanya Nabi pernah naik tangga mau khutbah. Setiap naik tangga bismillah amin, amin, amin. Ditanya, kan nggak kalau amin itu ada berdoa kan? Ini anu ngadoana saha? Nggak ada. Jadi tanya Rasulullah kok tapi amin saya ngadu aja nah. Kata Nabi, waktu saya naik tangga
Nabi berkata, celakalah, rugilah orang yang diberi kesempatan di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan selesai, dosanya masih belum diampuni sama Allah. Itulah orang yang doa siapa? The best angel. Yang aminin siapa? The best human being. Allah. Jadi rugilah orang yang puasa sebesar rubah, dia nggak berhasil. Kenapa? Karena tidak tahu dia nilai puasa itu. Ya. Jadi kalau mau istiqomah, yang pertama lakukan atas dasar cinta, penuh saudara, tahu motivasi. Jadi ilmu, motivasi, kemudian juga, jadi gini misalnya, saya mau rajin tahajud, pelajari tentang tahajud, kumpul ayat-ayat tahajud, keutamaan tahajud, nanti semangat itu. Tempelkan. Orang yang tahajud dicintai sama Allah. Orang yang tahajud doanya dikabul. Orang tahajud ini. Taruh di tembok tuh. Jadi tiap hari, Nah. Atau misalnya ada hadis mengatakan kalau kita duduk di tempat salat kita dari habis subuh sampai terbit matahari. Boleh kita salat 2 rakaat. Salat duha, haji. Jadi kajenteng nundutannya, duduk aja di itu ya, di musala. Ya, subhanallah. Apalagi zaman sekarang nggak ada haji ya, dapat pahala haji. Nah itu motivasi. Nah, atau baca zikir. Kata Nabi, barang siapa yang baca subhanallah bihamdih, subhanallahil azim 100 kali, maka semua dosa diampuni. Meskipun dosanya sebesar buihnya laut. Pasti dia. Subhanallah. Atau barang siapa yang ngasih makan kepada orang yang buka puasa, dia akan mendapatkan pahala apa saja yang dikerjakan pada hari itu orang-orang yang kasih makan itu. Ya Allah. Jadi kalau orang yang kita masih buka itu, misalnya dia salat tarawih, salat witir, baca Quran, atau hari itu dia khatam Quran, kita dapat pahalanya itu. Yang kita mungkin belum dijamin, tapi pahala dia pasti dijamin. Allah. Pasti itu. Makanya saya ada seorang ustadz cerita, dia punya pesantren, muridnya 1000. Dia keluarkan itu pengumuman di grup-grup. Akhirnya ada orang kaya, Pak, untuk sebulan ngasih makan, buka, sahur, santri ini berapa? Disebutkan sekian. Sudah saya jamin. Ya Allah. He's smart, man. Bayangkan sekarang, kalau orang di pesantren kerjanya apa? Ngapain Quran? Pasti kan? Ya Allah. Jadi ini orang kaya ini tiap hari dapat pahala apa yang dikerjakan oleh para murid itu tadi. Apa membuat dia dorong itu? Karena ada motivasi, ya, sehingga cinta ingin melaksanakan. Dulu pernah Bu, ada orang kaya di Indonesia, di Indonesia ya, Jakarta. Jadi disekolahkan sekolah internasional pakai bahasa Inggris berarti. Ya, ada ada pengantarnya bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ya. Karena itu internasional, maka ada acara Father Day. Karena suaminya super sibuk. Jadi yang selalu kalau ada acara yang antarkan istrinya ke sekolah itu. Hari itu, Bapak mesti ikut ini. Kenapa? Ini Father Day. Saya malu kan ya, tiap hari ditanyain, mana bapaknya? Oh, mami aja lah. Kalau bapak nggak ikut, saya cabut anak itu. Jangan. Akhirnya terpaksa dia ikut. Dulu di belakang. Mulailah. Nah, jadi hari itu semua anak memberikan presentasi. Ada baca puisi, ya, ada yang pidato, macam-macam sudah. Ini anak yang namanya Ahmad.
Dipanggil Ahmad. Naik ke atas, bawa Quran dia. Dia minta gurunya untuk memeriksa. Tolong dicek saya. Oke. Ahmad, coba baca surat An-Naba. Baca. Bagus bacaannya kayak Sudis. Oke, stop. Baca surat Ar-Rahman. Stop. Baca. Apa? Setelah selesai ditanya sama MC, Ahmad, kenapa engkau memilih untuk presentasi ini baca Quran, bukan seperti yang lain? Dia bilang, saya pernah mendengar dari guru bahwa Nabi bersabda, barang siapa yang hafal Quran, nanti hari kiamat akan dipakaikan mahkota kemuliaan. Dan dia akan juga memakaikan baju kehormatan dari Allah untuk kedua orang tuanya. Dan juga dia akan membawa orang tuanya ke surga nanti. Ya, jadi nanti hafid itu, kalau dia di surga, mau masuk, dia berhenti. Loh, kenapa berhenti? Dia bilang, saya nggak melihat orang tua saya. Baik. Kata Allah, hei malaikat, coba. Ya, Allah tahu. Ya, coba selesaikan tuh. Kenapa? Rupanya ayahnya in trouble, lagi dihisab. Datang malaikat, udah beresin. Anaknya manggil katanya. Allah surga. Kata si Ahmad itu, jadi saya ingin membalas jasa kedua orang tua saya. Itu ayah di belakang, Allahu Akbar, takbir. Ke depan dia, dipeluk anaknya. Nak, maafkan saya, nak. Saya ini selama ini hanya memikirkan tentang masa depanmu di dunia. Saya ingin kamu seperti saya, jadi sukses dalam bisnis. Tapi kamu pikirkan saya di akhirat nanti. Baik. Nah, apa yang membuat si Ahmad tadi mau menjadi hafid? Motif. Hadis tadi kan. Ya. Jadi dilakukan dengan dasar cinta. Apa namanya? Yang kedua tadi, lakukan secara perlahan-lahan. Secara perlahan-lahan. Jadi kalau kita mau istiqomah, jangan sekaligus. Misalnya saya mau salat tahajud. Belum pernah salat tahajud. Jarang sekali. Jangan tiap malam. Nggak apa-apa. Ya. Misalnya malam libur, ya, hari Jumat. Ya. Cukup 2 rakaat dan 1 rakaat witir. Tahajud 2 rakaat, begitu. Tidur lagi. Baik. Karena setan kadang-kadang begitu, nyuruh kita banyak. Nanti kita akhirnya give up, lupa. Saya mau rajin baca Quran tiap hari. Jangan 1 juz, 2 juz. Selembar aja, selembar. Selembar. Saya mau menghafalin Quran. One day, one ayah. Gitu aja. Gue sambil masak misalnya. Wal laili idza yaghsha, wal laili idza yaghsha. Diulang-ulang. Saya tanya sekarang, Bu, adakah di antara ibu anu poho, ya, yang lupa Fatihah, ada nggak? Hah? Nggak ada kan? Kenapa? Tiap hari diulangi. Ya, jadi bikin juga Quran. Kalau kita ulang-ulang, ya. Nah, bulan puasa itu mesti punya target, Bu. Karena kadang-kadang malaikat aja bingung. Tiap salat kuliah kulu. Itu naon. Itu. Ya. Dulu ada joking, ya, ada seorang ustadz. Dia kalau baca itu kuliah kulu. Jadi waktu dia waladhdallin, si muridnya 2 orang di belakang kuliah. Benar, kulu. Ini kalau saya kuliah menangin yang ini. Kulu ini. Akhirnya bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Ya, punya target, Bu, ya. Jadi, dan ibu kalau apa ya, hanya itu aja, nanti nggak khusyuk. Coba, waladhdallin, namanya kulo wahad. Nah, tapi kalau bicara waladhdallin, tadi naonnya. Tadi surat apa saya ngapalinnya? Oh, Ar-Rahman.
Ar-Rahman, Allamal Quran. Meskipun stuck, just Allah Akbar, nggak apa-apa. Itu akan membuat kita anti khusyuk. Ya. Jadi supaya kita istiqomah, lakukan ibadah amal baik asal satin cinta. Yang kedua, step by step. Jangan sekaligus. Yang ketiga, lakukan mujahadah. Sungguh-sungguh. Karena sifat jiwa manusia itu malas. Mesti dipaksakan. Maka kenapa Nabi menyuruh orang tua agar anaknya salat umur 7 tahun? Kenapa? Dibiasakan. Saya terus terang, dulu salat saya salat karena orang tua saya. Atau orang tua saya. Baik, tapi karena biasa. Di Amerika, orang Amerika ini kan alhamdulillah artinya kebanyakan ikuti peraturan, ya, lalu lintas, peraturan apa aja, bayar pajak dan sebagainya, umumnya gitu, ya. Dan umumnya itu di samping karena hukum ya berlaku, juga karena ini dibiasakan. Saya waktu anak saya si kembar di free school, saya ingin tahu belajar apa sih. Ternyata kebanyakan ya belajar disiplin. Ngantri, naruh di tempatnya gitu, kebanyakan. Makanya orang Amerika terbiasa itu. Right? Coba kalau di stoplight ada persimpangan, rupanya rambu-rambunya mati. Apa yang terjadi? Semua berhenti kan, berhenti dulu, silahkan kamu. Satu-satu kan jalan. Namun di Bandung gimana? Ya, lampu mati. KB semuanya ingin buru-buru kan? Kenapa? Karena nggak dibiasakan itu. Kadang-kadang kita kalau pulang itu anak kita suka nanya, loh, kan sering itu orang kalau dia ludah dibuka jendela, atau buang makan buah-buahan, ya kadang-kadang dibingung dia ada di tahu di mana ini. Terbiasa begitu. Ya, dan demikian juga kalau mau kita istiqomah mesti dibiasakan. Ya. Kemudian yang 4 mesti sabar, ya. Jadi kita dalam karena untuk istiqomah itu perlukan kesabaran. Nah, untuk kesabaran kita mesti tahu gimana pahala sabar itu, ya. Ya, kemudian butuh komunitas yang mendukung untuk istiqomah, ini sesuai dengan judul itu kan. Jadi untuk istiqomah sendirian itu sulit. Ya, Ibu ada pengajian Al-Hikmah sekarang kan. Ini juga salah satu inisiatif untuk membantu ibu-ibu yang lain supaya istiqomah. Ya. Silakan. Berbahagialah jika kita berada di dalam komunitas yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Jangan lupa untuk terus memohon kepada Allah agar kita selalu istiqomah dalam kebaikan. Bahkan Ibrahim saja ingin digolongkan dalam golongan orang-orang yang saleh. Ya, Rabbi habli hukman wal hikni bis-sholihin. Artinya? Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, jujur. Teruskan. Seseorang yang duduk atau berteman dengan orang solih dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak, mis, dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak, mis olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Ya. Ya sering kadang-kadang orang-orang di jalan kalau jual minyak, pulang ke rumah, minyak baru ya, padahal ya. Jadi
komunitas, makanya dalam bahasa Arab ada istilahnya al-jar wal-badal. Kalau kita mau pindah, jangan lihat rumah dulu, lihat lingkungan. Karena lingkungan itu ada pengaruhnya untuk buat kita istiqomah atau tidak. Ya, makanya kan juga sering kita dengar banyak para aktris ya, aktor, ya, itu di Indonesia disebutnya hijrah. Alhamdulillah bagus. Tapi nggak semua itu mereka bisa bisa istiqomah. Ada yang kembali lagi. Ya, kenapa? Karena mungkin kurang lingkungan yang mendukung. Makanya kalau kita melihat ada orang yang asalnya jauh dari Islam, dia kembali cepat. Ya. Nah, demikian juga kadang-kadang kita banyak kesalahan. Ada orang masuk Islam, takbir, Allahu Akbar, dipeluk-peluk semua. Habis itu nggak ada yang nanya, nggak ada yang ngundang ke rumahnya, nggak ada yang mengajarin salah. Akhirnya ketemu lagi dia zaman Nabi maka malah di salah satu di antara yang berhak menerima zakat al-mu'allaf. Artinya yang imannya masih lemah. Dalam perang Hunain itu ada seorang mu'allaf dikasih oleh Nabi ya itu 100 onta. Ya Allah, sekarang Mercedes. Kaget dia. Pulang kampungnya, hei masuk Islam tuh. Nabinya nggak takut miskin. 100 onta dikasih di samping kambing. Ya. Oleh karena itu Bilal meskipun disiksa tiap hari dia kuat. Kenapa? Karena ditopang Abu Bakar, Umar, ya. Makanya Nabi Musa alaihissalam begitu diangkat jadi nabi, apa doa pertama? Rabbi ja'alni min ahli Haruna akhi. Ya Allah, aku nggak kuat sendirian ya Allah. Aku ingin ada orang yang mendampingi. Makanya Nabi Harun diangkat jadi nabi. Nabi itu kuat kenapa? Karena di lingkungannya siapa? Lingkungan Nabi. Umar, Abu Bakar. Baik. Kita aja sekarang. Dulu ada di sini ya, di dekat sini, Takoma. Ada seorang dokter punya anak 2. Masya Allah lucu anaknya. Bilang sama Syekh, saya dapat kerjaan di daerah Utah namanya. Syekh di situ ada masjid nggak ada Syekh. Ada mungkin 4 jam katanya. Kata saya jangan. Ya Syekh, gajinya double. Ini 4 tahun aja. Bilang ke saya jangan. Jadi sekarang sabarlah di sini, insya Allah. Akhirnya dia nggak dengar dia. Pergi ke Utah. 4 tahun di sana. Pulang nangis. Said, I wish I listened to you. Anaknya lost. Anaknya nggak ada saat lagi, punya boyfriend, girlfriend. Coba bayangkan 4 tahun, saya puasa nggak ada tarawih, nggak ada Jumat, ayahnya sibuk, ibunya sibuk. What you expected? Ya. Jadi lingkungan itu penting. Ya. Makanya dulu ada seorang pemuda, ya, itu rupanya dia ada kecelakaan, dibawa ke rumah sakit, cepat-cepat pakai ambulans semuanya. Dokter lagi sibuk mempersiapkan untuk operasi lah. Tiba-tiba itu anak muda itu megang tangannya perawat, dan dia berbisik. Kemudian dia baca, Asyhadu Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meninggal. Menangis itu perawat. Kata dokter, kenapa menangis? Di rumah sakit kan tiap hari orang lihat mati. Dibilang, dok, tahu tadi dia bisik apa? Dia bisik, bilang, sampaikan sama dokter jangan sibuk-sibuk. Saya sudah akan meninggalkan alam ini. Dan saya sudah lihat tempat saya di surga. Saya lihat bidadari lagi nyambut saya. Kenapa? Karena si anak itu istiqomah dia. Hidup di lingkungan, rumahnya itu dekat masjid, dekat madrasah.
Orang-orangnya sekitarnya orang-orang baik. Ya, subhanallah. Abdullah bin Maktum, seorang orang buta, pernah minta izin sama Nabi Muhammad SAW, karena dia buta kan, malam-malam kadang-kadang sulit. Jadi kalau subuh atau isya boleh saat di rumah. Kata Nabi, ya boleh kesian. Datang Jibril, ya Rasulullah tanya, dengar adzan nggak? Abdullah, dengar adzan nggak? Dengar. Ajib, harus ke masjid. Orang buta coba. Ke masjid dia. Lama-lama rupanya ada tiap dia ke masjid ada orang yang ngantar, dia pegang dia sampai ke masjid. Terus gitu. Lama-lama dia nanya, kamu ini namanya siapa? Jangan nggak usah nanya saya katanya. Loh, saya ingin tahu. Kamu berubah sama saya. Saya iblis katanya. Iblis? Kok iblis nggak ke masjid? Karena pernah kamu tersungkur. Itu dosamu diampuni dan dosa orang yang di masjid. Saya takut nanti semua orang Madinah diampuni semua kalau kamu tersungkur lagi. Maka saya jaga jangan ada tersungkur. Nanti saya punya teman. Ya, subhanallah. Ya. Nah, sekarang ada 6 cara agar tetap istiqomah di jalan Allah. Ya, silakan baca. Ya, pertama meluruskan niat, kedua memahami makna syahadat, ketiga memperbanyak bacaan Al-Quran, keempat meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit, kelima bergaul dengan orang-orang saleh, keenam berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pertama luruskan niat. Ya. Jadi niatnya penting sekali ya. Niat itu bisa membuat amal yang kecil jadi besar. Ya, dengan niat. Dan niat itu bisa apa ya, dikombine ya. Kalau seorang subuh ke masjid, niatnya apa? Tahiyatul masjid. Tapi kan belum salat qobliyah 2. Ada juga mungkin sunat wudu. Jadi boleh. Jadi misalnya, aku berniat ya salat sunnah tahiyatul masjid, qobliyatul subuh, dan juga wudu. Allahu Akbar. 2 rakaat, tapi pahalanya untuk 3. Ya. Malah ada orang miskin, jangankan ke haji ya, ke kota aja sulit ya, miskin sekali. Tapi dapat pahala haji. Dengan apa? Dengan niat. Jadi ada orang pulang haji, ya dia bilang dalam hatinya, ya Allah, andaikan saya punya uang seperti dia, saya mau naik haji. Ada orang miskin dulu dapat pahala sedekah banyak sekali. Dia apa? Dengan niat. Jadi ada misalnya dalam fundraising ada orang kaya ngasih uang 1 juta misalnya. Aduh, saya kalau punya uang saya pun gitu. Hari Jumat kaget. Ya Allah, ini apa? Nah, niat kamu dulu. Nah, makanya ketika kita mengerjakan sesuatu, pertama tanya dulu, ini niatnya apa? Karena kalau niat itu bukan karena Allah, nanti berat. Misalnya kita niatnya supaya kita disebut rajin ke masjid. Nggak ada yang notice. Tapi malas cina. Tiap hari nggak ada yang notice. Ini kurang lagi kan. Maaf ya, kita aja misalnya sekarang saya tanya sekarang. Kita bantu saudara kita di Indonesia. Kita kirim uang. Kan? Kalau karena Allah kita akan tenang hati itu. Tapi kalau enggak gimana? Lihat tuh, bibi saya itu, saya kasih, ya paling tidak tag lah, udah terima kasih. Ini mah terima kasih juga enggak, udah mual aja, mual deh aja. Betul nggak? Tapi kalau karena Allah, apakah dia memuji, terima kasih atau enggak? Kadang-kadang kita kalau di jalan di Jakarta itu ada orang minta-minta kita kasih 10.000. Pak, doain saya. 10.000. Doain saya. Nah, jadi karena itu maka
Nabi mengatakan innamal amalu binniyat. Action are judged by intention. Ya. Kemudian memahami makna syahadat. Ya. Kalau kita disumpah jadi American citizen untuk dapat paspor misalnya. Setelah kita disumpah, apa tugas kita? Mentaati peraturan negeri ini. Harus bayar teks, harus gini, lain. Sama juga. Begitu kita mengatakan syahadat, berarti apa? Kita mesti komitmen. Nah, oleh karena itu maka kan kata Nabi, kunci surga itu adalah syahadat. Tapi kunci kan ada giginya ya. Ada giginya kunci itu. Artinya kalau kuncinya salah, itu nggak akan masuk, nggak akan buka pintu. Apa kunci syahadat? Ada 4. Yang pertama ilmu. Nah, kalau mengatakan fa'alam annahu la ilaha illa anta, ilmu tentang siapa Allah. Kita mesti mengenal Allah. Jadi nggak boleh kunaon kamu beriman. Bapak saya beriman, saya ikut beriman. Nggak boleh. Kita mesti mengenal nama Allah, mengenal tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah, ya. Lain nanti. Kan tak kenal maka tak sayang. Makanya kalau kita salat, kita mengenal Allah, itu lain. Salatnya itu. Makanya ya, supaya kita dapat khusyuk, supaya kita dapat mengamalkan mudah, sebelum kita mengetahui perintah, ya pelajari siapa yang memerintah itu. Ibu kalau terima WhatsApp, terima email, yang pertama dilihat siapa? The sender. Itu sahaja nah. Dari siapa ini? Oh, my boss. Oh, my mom. Lain kan? Teman saya nanti. Demikian juga. Ya. Kalau tahu perintah dari Allah SWT, aduh, ada seorang ibu sulit pakai hijab itu, gitu kan? Saya tanya, Bu, yang memerintahkan salat saha? Allah. Puasa Allah. Zakat Allah. Haji Allah. Bakti orang tua Allah. Hijab Allah. Loh, Ibu kalau sekarang dapat kerja, kata bosnya, kamu harus datang tiap hari jam 8. Pakai baju uniform ini. Baik. Bisa nggak? Bos, pakai uniform is no problem. But come on 8 o'clock, that's difficult for me. I will come at 10 o'clock. Bisa nggak ngomong gitu kita? Sama bos. So who are you, man? Nah, sama juga. Ya Allah, fasting is okay, but pray 5 days difficult for me. Fasting, salat okay, but hijab, I'm not ready. So when? Sama. Ya, nggak bisa kita ini siapa? Ya, bos kita boleh menentukan. Ya, alhamdulillah. Akhirnya ibu itu sadar dia pakai hijab. Ya. Itu arti syahadat. Ilmu pertama. Yang kedua yakin. Yakin bahwa umur kita ditentukan, yakin bahwa rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala, yakin. Maka orang yakin itu nggak pernah dia sedih, nggak pernah dia karena ada kadang-kadang orang jantungnya berdebar ya, dolar naik tuh stop tuh. Dengar banyak yang di layoff, I'm next, pergi ke dokter, bu itu ada gejala kencing manis, ada gejala ini, aduh kumaha bayar rangke cenamun. Dia kalau yakin dia. Yang ketiga qabul. Jadi ilmu, ya kunci syahadat tuh. Yakin, qabul, menerima. Kata Allah, ini halal alhamdulillah, ini haram alhamdulillah. Sami'na
wa ata'na. Nggak ada pertanyaan kunaon, nggak ada. Right? Yang terakhir ridho. Ridho artinya dia puas dengan apa yang Allah berikan. Begitu bercermin di kaca, dia gembira. Ini muka saya, alhamdulillah. Nggak bilang, kunaon kurang mancung cina ya. Kunaon kurang. Ini suami saya, alhamdulillah. Right? Kunaon kawin yang si eta cina itu. Ya. Karena Allah itu tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Jadi Bu, nggak ada yang bisa handle your husband except you. You are stuck. Kalau nggak akan dikasih sama ibu. Demikian juga suami. Semua suami mesti sadar bahwa only you can handle your wife. What you got to do? Makanya orang yang ridho itu alhamdulillah tenang di hidupnya. Seorang suami misalnya sebelum kawin nggak nyangka istrinya cerewet, ngomong terus. Right? Setelah kawin, oh man, what do you have to do? Ridho, alhamdulillah. Jangan lihat cerewetnya, lihat yang lainnya, banyak positifnya. Demikian juga ibu lihat suami kan, pasti ya. Dan itu sengaja Allah SWT gitu untuk menguji kita. Ya. Ada orang misalnya dapat anaknya dia kena yang banyak ada kelainan istilahnya. Apa namanya Bu? Autism Pak Ustadz. Autism. Ya. Nah orang tua itu mesti sadar bahwa ketika Allah ngasih anak autism, berarti tidak ada yang bisa menghandle si anak itu kecuali ibu itu, bapak itu. Kalau enggak kasih orang lain. Makanya ibu mungkin kenal Ustadz Umar Mita ya. Umar Mita terkenal di Indonesia itu. Dia punya kakak, dua-duanya autism. Sudah umur 50 tahun masih disuapin. Jadi kadang-kadang kalau dia ke restoran suka malu, ibunya yang nyuapin anaknya. 50 tahun. Jadi waktu kecil waktu di SD, ngomong sama ibunya, Bu, saya tuh ingin punya kakak seperti yang lain, bisa ngobrol, bisa main. Bilang, nak, sabarlah, kamu belajarlah. Belajar agama. Nanti kamu coba cari apa hikmatnya Allah memberikan kepada aku ini punya anak autism ini. Makanya Ustaz Mita kan akhirnya belajar di Madinah, begitu dia ngerti bahasa Arab, dicari hadis tentang ini. Ketemu dia. Jika kata Nabi, barang siapa orang tua dicoba dengan anak seperti autism ini, dan dia sabar, dia nanti akan masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Direct. Oh, akhirnya Bu ketemu sekarang. Ya, alhamdulillah ibunya sabar. Ya, jadi ya memahami makna syahadat, yaitu melalui ilmu, yakin, ya, benar qabul menerima, kemudian ridho. Alhamdulillah. Satisfaction. Kemudian memperbanyak bacaan Al-Quran. Ya, jadi kita make your Quran your best friend. Ya, karena kata Nabi, aku tinggalkan dua. Kalau kamu berpegang kepada dua ini, kamu akan selamat dunia akhirat. Apa itu? Quran dan Sunnah. Jangan, ya. Dan juga bukan hanya baca ya, berusaha untuk kadang-kadang merenungkan, artinya dengarkan ceramah tentang ayat yang kita hafal. Bayangkan kita misalnya, kita tiap hari baca Inna Atena sama Kulhu. Kulhu wallahu ahad, Allahu somad. Bu, ari somad teh naon Bu? Naonnya keterangan. Ya Allah. Ibu baca itu tiap hari 25 tahun. Terang nak somad.
Jadi kadang-kadang kita kalau nggak tahu sesuatu, nanya sama expert. Kita Google. Kenapa nggak Google sama? Inna a'tainaka kautsar. Nah, Bu, kautsar itu naon? Naonnya? Ya Allah. Bayangkan seorang bos ngirim email sama pegawai-pegawainya. Besoknya ditanya salah seorang misalnya, "Hey, did you receive my email?" "Yes, sir." "Do you understand?" "No." Kira-kira gimana, bos? What? Quran is email from Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka menggunakan "Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabal." Kalau Allah turunkan Quran di atas gunung, gunung akan goncang. Coba cina. Ya, taruh Quran 1.000.000 di gunung, goncang nggak akan goncang. Bukan Quran kertasnya, isinya. Itu isi yang membuat orang itu goncang. Kalau itu ya apa-apa. Nah, kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit. Right? Jadi jangan sampai kita sampai sekarang masih juga ibadah seperti itu. Nggak berusaha tingkatkan. Ya, kan yang paling sulit di dalam salat apa, Bu? Khusyuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti buka masak apa ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Karidok sudah kemarin karidok. Ada seorang ibu itu sampai lagi salat, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kondangan nih, pakai baju apa ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang merah udah. Ya. Kenapa? Karena kita tidak berusaha untuk meningkatkan. Ya. Ini saya kasih sedikit aja contoh. Ya. Gimana supaya kita salat bisa fokus? Allah mengatakan, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta bantuan dari Allah dengan apa? Dengan sabar dan salat. Wa innaka lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Apa kunci khusyuk? Ayat berikutnya. Ayat alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang ketika mau salat dia yakin akan ketemu dengan Allah. Jadi kalau mau salat, Bu, usahakan untuk Allah dihadirkan. Jangan Allah Akbar sebelum kita membayangkan Allah hadir lalu depan kita. Ya, saya tanya, Bu, Ibu kalau diundang sama gubernur, presiden, orang yang kita muliakan, gimana, Bu? Mandi dulu, undang-undangnya sejam mungkin. Ke mana, Bu? Gubernur. Ada persiapan kan? Ini ketemu dengan siapa ini? Rabbul Alamin. Jadi kita siapkan. Ketemu dengan Allah SWT. Jangankan kita kadang-kadang ada teman saya dulu, dia bilang saya khusyuk ketika waktu salat datang calon mertua. Lagi salat ya. Waladdallin amin. Biasa baca inna ataina. Kada ada calon mertua, alif lam mim. Ya. Nah, bayangkan kita sekarang yang kita hadapi siapa? Rabbul Alamin. Ya, ada kamera. Coba nanti ibu salat maghrib, sebelum salat begini. Maka saya kalau mau salat, saya bilang sama anak-anak saya, hadirkan Allah. Jadi bayangkan, ya. Jadi Allah lagi melihat kita. Kita kan malu. Saya dulu di Saudi ada orang teman dia kerja sebagai itu kasir aja. Dia serius sekali. Meskipun kadang-kadang nggak sibuk dia begini dia, nggak main-main. Ya kadang lain ada merokok ada gini nggak dia.
Bilang, men, relax, men. Shh. Rupanya bosnya dilihatin di kamera. Lihatin di kamera. Subhanallah. Saya dulu pernah menjadi penyiar radio Kairo di Mesir. Itu kadang-kadang saya di studio saya sendiri dengan operator aja di kaca gitu. Di situ ada mic kecil. Tapi saya ada perasaan takut baca salah, ngomong salah. Padahal saya sendirian. Kenapa? Karena saya ada ribuan orang dengarkan saya. Terbayang tuh ribuan orang dengarkan saya. Ini kan berita gitu. Ya coba nanti Ibu Salaf bayangkan. Yang kedua apa? Wa annahu ilaihi raji'un, dan kepadanya dia akan kembali. Mereka akan kembali. Maksudnya apa? Bayangkan ini ketika kita salat ini, ya, ini salat yang terakhir. Kita akan kembali kepada Allah. Ibu, saya tanya ibu mau salat nih. Tentang malakul maut. Nah, harewas bijik. Bu, iya tehnya salat terakhir. Kumaha salatna? Allahu Akbar. Kunang bu, terakhir. Serius. Tapi karena kita ada harapan, masih. Ya, jadi dua tadi. Kalau mau khusyuk, hadirkan Allah, anggap ini salat terakhir. Insya Allah ada perkembangan salat yang itu. Di samping juga kurangin dosa mata. Karena itu pengaruhnya besar. Coba ibu sebelum salat lagi nonton sinetron. Film India, film ya, Korea gitu, yang ada. Ibu salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kesihannya, kenapa dibunuh itu? Nyambung gitu. Makanya hati-hati mata yang kita lihat. Ya. Kemudian bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kata orang itu saling berpengaruh. Kalau orang ingin tahu Ibu Desi gimana caranya? Dia temannya. Sahabat teman. Karena orang get along dengan siapa? Dengan orang yang seperti. Makanya kita hati-hati dengan anak-anak kita. Anak-anak kita kan kadang-kadang, Mami, my friends. Ya, mesti selected, karena pengaruhnya besar teman itu. Kita bisa istiqomah enggak, kan main. Ya. Ibu yang makanya misalnya pengajar Al-Hikmah ini bagus, jadi ada teman-teman yang searah. Ya, kalau kumpul apa? Ya, baca Quran tiap hari sekian, zikir, pengajian, nyumbang sana sini. Itu ada pengaruh. Kalau enggak ada. Ya, yang terakhir itu apa namanya? Doa, ya, doa. Berdoa dan berzikir, ya. Di sini saya kasihkan beberapa. Tapi sebelum itu apa namanya? Sebelum tentang doa ini, saya ingin sharing ya di Indonesia Bu jadi ada organisasi ya namanya itu kalau salah Syiar Hijrah ya. Jadi alhamdulillah ada ibu-ibu ya namanya Ibu Diana Wazumi ya. Itu dia melihat gimana orang-orang yang pakai hijab, pakai niqab ini supaya istiqomah. Jadi perlu ada bantuan. Akhirnya dia bentuk semacam organisasi hijrah namanya, Syiar Hijrah. Kemudian dia mulai diluncurkan pada bulan April 2017 ya. Dan alhamdulillah pertama kali dia mengadakan pertemuan itu 100 orang yang ikut. Ya. Jadi di situ disebutnya itu
cermus ya, cerita muslimah, ya. Masing-masing cerita pengalamannya dan sebagainya. Dan alhamdulillah mereka berhasil dan banyak kegiatan yang mereka lakukan, ya. Akhirnya mereka bisa bikin banyak, hanya sampai 500 anggotanya itu. Dari Jabodetabek sampai di Pulau Jawa dan sebagainya. Mereka sekarang punya restoran, punya grocery, demikian juga alat kecantikan yang halal. Ya. Jadi orang-orang para artis para itu yang kehilangan tempat untuk itu masuk situ banyak. Ya. Nah, itu penting sekali. Kita juga alhamdulillah ya di Amerika ini banyak sekali ibu-ibu yang bergabung dalam seperti itu, ya. Terakhir adalah ini doa, ya. Never underestimate the power of doa. Nabi itu, Bu, tiap hari baca doa ini. Nabi yang dijamin ke surga. Apalagi kita, ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allah yang membolak-balikkan hati. Aku takut, ya Allah. Tetapkan hatiku pada agamamu. Makanya orang yang jaga salat insya Allah terjamin. Karena 17 kali paling tidak kita baca ihdinas siratal mustaqim. Allah, please keep me. Keep in right path. Doa yang kedua adalah yang terdapat dalam surat Al-Imran, ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Silakan baca artinya. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Ya Allah, jangan, ya Allah. Engkau telah kasih hidayah, ya Allah. Jangan dibelokkan, ya Allah. Aku lihat ada teman yang begitu, ya Allah. Please, keep me. Baca sering. Ya. Karena rugi sekali kita. Terus dapat hidayah, itu kehilangan. Makanya banyak orang convert itu lebih kuat dari kita. Kenapa? Karena orang convert ketika masuk Islam kayak menemukan diamond. I don't want to lose it. Nah, kita kadang-kadang kena keturunan kita kurang merasakannya itu. Ya. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Silakan. Baca artinya. Wahai Tuhan kami, silakan Teh Desi. Ya, lanjut. Ya. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran atas diri kami dan teguhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Ya. Ini di apa namanya? Kita baca ketika kita dalam zaman sekarang ini banyak sekali gangguan. Dan juga jangan lupa tiap hari sebelum tidur baca 3 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai akhir. Wansunal qaumil kafirin. Karena Nabi pernah duduk, lagi duduk sama Jibril. Hey Muhammad, lihat ke langit katanya. Lihat ke langit. Sebentar lagi ada pintu yang akan terbuka yang tidak pernah terbuka kecuali sekarang ini. Dari pintu itu akan keluar ribuan para malaikat akan datang kepadamu membawa 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah.
Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Sampai terakhir. Jadi ini spesial. Kata Nabi, barang siapa yang membaca kedua ayat ini sebelum tidur, maka laka fatah. Kabarnya Allah akan jaga dia. Jaga dari setan, jaga dari malapetaka, dari pandemi, dari kesulitan. Allah. Kata Nabi, alimu auladakum, ajarkan anak-anakmu. Siapa yang nyuruh, Bu? Bukan Muhammad Jaban, Nabi. Jangan sampai anak kita tidur sebelum baca itu. Saya alhamdulillah bukan sombong, jadi kalau habis salat maghrib, kita baca sama-sama. Qul huwallahu ahad 3 kali. Falak 3 kali, Nas 3 kali. Kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca 5 ayat pertama dari surat Al-Baqarah, ayat kursi, diakhir dengan ayat ini. Tapi kita mulai tambah 1, dari mulai lillahi ma fis samawati wal ardh sampai terakhir. Kadang-kadang anak-anak kan lupa. Tapi kalau kita sudah baca, alhamdulillah. Saya perhatikan, kenapa Nabi menyuruh baca sebelum tidur? Malam, kenapa? Kenapa nggak habis subuh? Kenapa siang hari? Saya pelajari kemarin itu, rupanya ada di akhir ayat ada wa'fu anna warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna. Oh Allah, pardon us, forgive us, and have mercy upon us. Kenapa sebelum tidur? Kata Nabi, tidur itu small death. Artinya, apa jaminan kita besok mau bangun lagi? Mati itu adalah tidur small death. Artinya kalau tidur apa aja? Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah saya hidup dan mati. Takut kita besok gak bangun lagi. Makanya penyesalan yang akan diterima oleh orang nanti di hari kiamat adalah karena ada dosa yang gak sempat bertobat. Jadi ganjelan. Nyesel dia. Right? Makanya tadi kan, wa'fu anna, Allah maafkan saya ya atas kekurangan dalam ibadah saya, kekeliruan saya, kekurangan khusyuk ya Allah. Maafkan saya. Tadi salah, tapi salah saya ya Allah. Waghfir lana ya Allah, tadi saya lupa. Saya ngirim WhatsApp banyak nyakiti orang. Saya tadi ngobrol ternyata ada kata-kata yang ya Allah please. Warhamna, rahmati aku. Rahmatnya ya Allah, Allah kasih taufik ya Allah supaya saya tetap istiqomah ya Allah. Dan juga maksudnya ya Allah, aku tahu dosaku ini besar, tapi ampun lebih besar. Ya Allah, aku tidak mengharapkan dari amalku, dari amalanku untuk ke surga. Ya aku harapkan apa? Rahmatmu ya Allah, please. Kita tidur. Sudah taubat semua. Ustaz, waktunya 1 menit. Ini lagi, ya. Pas lagi, ya. Jadi itulah ya. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa istiqomah sampai kita mati. Ya. Kita berdoa kepada Allah SWT agar supaya baik itu anggota pengajian Al-Hikmah dan juga siapa yang hadir oleh Allah kasih kepada, dan juga mudah-mudahan anak-anak kita, cucu kita juga bisa beristiqomah. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khairan. Materi yang sangat menarik ya Pak Ustadz dan para jamaah. Baiklah, kalau ada pertanyaan bisa ditulis di chat box apa raise hand. Sepertinya sudah. Satu pertanyaan aja, karena waktunya sudah ya 1 pertanyaan. Iya boleh Teh Desi. Saya bacakan ya Teh Desi ya. Ya. Ini Pak Ustadz ada pertanyaan dari chatbox dari Nazma Khalid. Assalamualaikum Pak Ustadz, jawaban. Saya ingin bertanya, bagaimana menghadapi suami yang susah tuk disuruh baca Quran, apalagi sekarang ini di bulan Ramadan.
Saya selalu berdoa untuk suami agar beri hidayah kepadanya. Amin. Jazakillah khairan Pak Ustadz. Ya, tadi itu ya. Jadi suami harus diberi motif ya. Diberi motif tentang keutamaan baca Quran. Karena kalau nggak ada ya nggak ada semangat dia. Yang pertama sampaikan bahwa Quran is God word. Quran adalah tempat kita untuk mendapatkan hidayah. Yang kedua, ini bulan Ramadan. Kalau tiap hari kita baca Alif Lam Mim dapat 30, bulan Ramadan itu ratusan ada. Kemudian juga kalau orang nanti meninggal, itu dia akan sendirian kesepian. Ingat ya Bu ya, jika orang meninggal itu dari mulai dia masih ada hubungan tuh dengan dunia nanti sementara. Jadi saya tahu nanti siapa yang memandikan, yang naruh kapan, yang bawa ke kuburan, yang naruh di lahat kubur, itu dia tahu semua tuh. Baik, setelah dikumpulkan semua, baru bangun dia. Loh, kemana itu? Di seolah hidup itu. Tapi nanti ada, kalau laki-laki ada orang ganteng yang selalu menemani. Ketika dimandikan, dikafanin, sampai kubur menemani. Sehingga ketika malaikat laki datang, "Hey, who are you?" "I am his best friend." Right? Dia deg-degan tuh. Tapi karena ada best friend ini, tenang dia. Gitu kan? Ketika akan disiksa, di mukanya, ditahan sama dia. No. Dari belakang, no. Siapa best friend itu? Quran. Allah. Quran nanti akan berbentuk. Bukan ngomong, saya ngomong. Nabi. Al-Quran wasyam yashfa'an yaumul qiyamah. Quran dan puasa menjadi syafaat hari kiamat. Dari sang suami. Kalau kau meninggal besok, siapa temanmu? Siapa yang akan jaga kamu nanti? Kamu lagi kesepian, minta tolong sama siapa? Right? Makanya beruntunglah orang yang dekat dengan Al-Quran. Ya, akan membantu nanti ketika kita perlu. Ya, mudah-mudahan jadi dikasih motif dan juga didekatkan sama teman-temannya yang rajin baca Quran. Kadang-kadang teman itu yang ngajak yang teman dengan isi lain. Orang itu kalau sudah kawin itu lain. Banyak kadang-kadang mesti orang ketiga teman yang ya. Yang terakhir doakan ya Allah tumbuhkan rasa cinta dalam hati suamiku pada Quran misalnya. Mudah-mudahan doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Alhamdulillah semoga bisa mencerahkan ya yang bertanya. Ya. Silakan. Iya, sebelum dilanjutkan dengan doa penutup, ini ada iklan dari Dompet Duafa. Silakan, ada slide-nya mau disediakan. Ya maaf, mungkin sudah tidak ada waktu ya untuk video atau gimana Mbak Desi, terserah Mbak Desi. Iya sudah. Ini ya. Kalau gitu saya share sedikit saja. Terima kasih banyak Pak Ustadz Joban atas materinya. Cuma izinkan saya menjalankan amanah tugas saya sebagai amil, mengingatkan sesama Muslim untuk berzakat dan bersedekah, terutama di bulan suci ini. Ini informasinya, kalau misalnya mau berdonasi ke Dompet Duafa USA, kami menerima zakat, fidyah, wakaf, juga sedekah tematik maupun yang sedekah bebas. Mungkin bisa difoto. Setelah itu saya juga bisa menjawab pertanyaan kalau misalnya ada pertanyaan. Mungkin begitu saja Mbak Desi. Iya, terima kasih Mbak Alma. Nanti bisa saya share juga di grup ini ya. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, ya alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz. Mungkin langsung doa saja Ustadz, karena waktunya sudah semakin dekat. Ya, saya anjurkan juga agar supaya jangan lupa untuk bantu ya. Dompet Duafa saya kenal semua yang pengurusnya dan sebagainya. Masya Allah perjuangan. Terima kasih. Ya, yang Insya Allah. Dan juga
ke surga itu ada dua, there is two way to jannah, right? You know, long way and short way. What's the short way? Cut short. It's sedekah. Right? Kata Nabi, orang yang generous, yang dermawan, dekat dengan Allah, dekat dengan surga, right? Dekat dengan manusia semua jauh dari neraka. Right? If you want to go shortcut to Jannah, don't forget to donate, especially through the dompet duafa. Ya. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalatika wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ala sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a amalina ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna zakatina wa sadaqatina. Allahumma ij'alna minal faizin. Allahumma ij'alna minal maqburin. Allahumma ij'alna minat tawwabin. Allahumma ij'alna minas salihin. Ya arhamar rahimin. Ya rabbal alamin. Allahumma ya rahmanu ya Allah. Ya rahimu ya Allah. Ya maliku ya Allah. Ya azizu ya Allah. Ya salamu ya Allah. Ya ghafur ya Allah. Faghfir lana dhunubana. Wa kaffir anna sayyiatina. Wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair sekali lagi Ustaz. Insya Allah kita ketemu lagi ya kapan-kapan setelah Ramadan. Insyaallah. Adan. Kami sebagai moderator saya dan Nur mengucapkan jazakumullah khair kepada semua yang telah hadir pada acara ngabuburit kita sore hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi Sabtu depan ya, kita masih ada ngabuburit lagi di channel yang sama. Kami mengucapkan apa namanya? Buka puasa. Ya sebentar kita buka puasa. Ya sebelum acara kita akhiri, kita bersama-sama baca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan kita langsung tutup ya. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum.